Oke, lalu saya coba minta tolong nanti kalau ada yang siapa nih yang hadir. Mas Herianto ada nih, Mas Herianto sedang monitor atau saya kasih Nggak apa-apa, saya aja Pak, standby. oh baik, Mbak Indriani, saya kasih akses co-host. Baik Pak. Oke, terima kasih. Kita langsung jelaskan ya. Terima kasih. Berikutnya tentang piutang, ya tentang manajemen piutang. Kita sedang membahas tentang sebetulnya manajemen modal kerja. Ya, jadi nanti ada ini semua yang kita sedang bahas, kas, kemudian nanti ada piutang ini, lalu ada persediaan, itu semua ada di modal kerja. Jadi bagaimana agar modal kerja kita itu bisa efektif, ya, bisa berfungsi produktif, lalu kemudian bisa kita manage, ya bisa manage atau under control kita dalam pengendalian kita. Jadi kalau kita berbisnis lalu kemudian kita nggak bisa mengendalikan modal kerja kita, maka itu sangat berisiko sekali gitu ya. Nah biasanya makanya kenapa, mohon maaf nih kalau yang pada sekolah di sekolah-sekolah bisnis gitu ya, biasanya anak-anak para pengusaha ini yang mereka sudah notabene-nya biasa sehari-hari bergelut dengan bisnis itu ditaruh di sekolah-sekolah bisnis gitu ya. Nah yang dipelajari apa di sekolah-sekolah bisnis gitu ya, antara lain seperti ini gitu. Bagaimana mengelola aset, bagaimana mengelola modal kerja, bagaimana mengelola modal, bagaimana mengelola hutang gitu ya, agar semua itu bisa berjalan efektif dan efisien gitu. Nah, termasuk yang seperti yang kita sekarang sedang bahas itu, bahwa komponen-komponen dalam aset lancar itu kalau tidak manageable, ya, kalau tidak under control, maka akan berisiko gitu ya. Nah, tapi sebaliknya kalau kita bisa mengendalikannya dengan baik dan benar, maka akan bisa mampu menghasilkan ya profitability bagi perusahaan dan bisa sustain jangka panjang, gitu ya. Oke lah, kita mungkin tidak hanya sebagai pengantar saja karena kita belajar buat apa sih gitu. Kadang ini apa sih maksudnya gitu ya. Saya kira itu pengantar awal tadi bisa menjawab. Ini krusial sekali ya. Karena kalau kita misalnya menjual produk lalu kemudian tidak bisa mengendalikan cash flow-nya dengan cara menjual secara kredit misalnya, maka akan berisiko kita kehabisan cash, kehabisan tunai. Semua berubah dari aset tunai dan aset persediaan berubah menjadi piutang, gitu ya. Nah, kalau berubah piutang, namanya kita masih memiliki aset, tapi kita nggak pegang apa-apa. Piutang itu kan sebetulnya tadinya awalnya adalah kita punya persediaan, ya. Kita punya persediaan, lalu kita berhasil menjual, tapi uangnya belum kita terima, itu masalahnya, gitu ya. Jadi masalah yang pertama selesai karena kita bisa mampu menjual. Tapi tujuan menjual itu kan sebetulnya ingin mendapatkan penghasilan atau pendapatan. Tapi karena kebijakan perusahaan, kita jual dengan cara kredit. Lalu kita mencatat sudah menjual. Jadi ada penjualan gitu ya. Tapi di sisi kas kita tidak bertambah. Ya, yang muncul adalah piutang. Jadi hanya berubah saja dari persediaan, misalnya persediaannya itu 100. Lalu katakanlah terjual semuanya 100 gitu ya. Dia hanya berubah posisi saja, yang tadinya persediaan berubah menjadi piutang. Ya, berubah menjadi piutang. Tapi cash-nya tidak berubah. Nah, ini menjadi sangat krusial ya. Karena kita sudah mencatat sebagai penjualan, tapi kita sendiri belum menghasilkan pendapatan apa-apa. Kita nggak ada pendapatan apa-apa. Kita akan mampu bisa menghasilkan pendapatan kalau kemudian
para debitur yang pinjam tadi, yang membayar dan membeli belum membayar tadi, itu membayar, baru kita terima cash. Baru di situ kita akan bisa mencatat bahwa kita punya sales, kita punya pendapatan, kita punya kas masuk, ya punya kas masuk. Cash inflow-nya baru tersedia. Makanya kemudian kita harus bisa mengelola dan memanage ya perusahaan ya. Apabila perusahaan melakukan strategi penjualan dengan cara kredit, ya dengan cara kredit. Oke. Nah, piutang sebetulnya bagus, ya sebetulnya bagus, ya merupakan salah satu dari strategi penjualan. Karena dengan piutang, ya dengan cara menjual kredit, kita bisa meningkatkan volume penjualan. Loh kok bisa? Strategi piutang bisa meningkatkan penjualan? Yes. Sebagai contoh, misalnya coba saja, kita punya warung nih, di rumah, buka warung, lalu kita jualnya cash, ya jualnya cash. Ini warung tradisional maksudnya. Kalau warung-warung modern, nggak ada yang utang ya. Mungkin kalau Mbak Mita gitu ya, mau belanja di Alfamart, Indomaret, nggak berani tuh ngutang. Pasti diusir. Diusir, ya diusir. Mau utang di sini nggak boleh gitu ya, nggak boleh, harus bayar cash ya. Ya Mbak Sylvie juga begitu ya kalau masuk ke pasar modern. Tapi kalau masuk ke warung tetangga itu masih bisa ngomong ya, bayarnya nanti awal bulan ya Bu ya, Mbak gitu. Catat dulu gitu ya, catat dulu. Nah itu warung tetangga kita tuh ya Mbak ya, kalau kita nggak ngelayanin penjualan kredit, nggak laku tuh, kasihan ya, nggak laku gitu. Jadi terus gimana dong biar laku? Ya kasih kredit gitu ya, kasih kredit, nanti penjualannya akan jadi bagus gitu. Nah tapi tadi ya dia akan menghadapi risiko gitu ya, risiko tidak bayar. Tapi dia bisa menjadi naik volume penjualannya gitu. Nah selain itu tujuan dari strategi piutang atau penjualan kredit itu, kita bisa sebetulnya kalau mengelola dengan bagus dan baik, maka bisa meningkatkan laba, ya, bisa meningkatkan laba. Lalu juga bisa kita berkompetisi, ya, untuk katakanlah warung yang sama, gitu ya, warung yang sama ada dua warung yang sama, yang satu kasih jual kredit juga, yang satu tidak, misalnya. Bisa jadi yang dia berani jual kredit itu volumenya akan naik gitu ya, volumenya akan naik karena orang punya kesempatan untuk membeli walaupun tidak pegang uang gitu. Nah, makanya kenapa kemudian sekarang ada yang namanya BNPL, ada namanya buy now pay later ya, atau istilahnya pay later ya. Jadi silakan beli dulu. Wah, ini kalau yang mbak-mbak dan ibu-ibu kayaknya udah nggak asing tuh ya, pay later gitu ya. Pengen beli ini udah ambil aja, beli ini bayarnya nanti gitu ya. Pay later ya, bayarnya nanti. Pay later itu kan bayarnya nanti gitu kan, pay later gitu. Nah itu biasanya dibayar dulu tuh sama bank ya, bank akan kasih kredit, bank akan kasih plafon, bank akan kasih fasilitas. Silahkan nanti bayarnya ke bank gitu ya. Tapi bukan ke Bank Fandi, bukan ke Bank Pendi, bukan ke Bank Robinson, bukan ke Bank Ivan gitu. Tapi itulah bank-bank itu yang punya uang beneran. Kalau Bang Ivan mah uangnya nggak beneran. Ya Bang Ivan, uangnya masih pada tercecer di mana-mana uangnya. Banyak tapi uang tercecer, belum ditagihin gitu maksudnya. Ya, jadi gitulah ceritanya. Kenapa kita harus manage gitu ya? Kenapa kita harus manage gitu? Karena ini kalau kita nggak manage, maka kita akan menghadapi risiko. Nah, ketika kita ada penjualan kredit, maka kita harus bisa mengetahui apa kira-kira yang akan berpengaruh terhadap penjualan. Pertama, volume penjualan kredit akan berpengaruh terhadap piutang kita. Artinya kalau misalnya kita kasih fasilitas kredit, biasanya volume penjualannya akan naik. Ya, syarat pembayaran kredit gitu ya, semakin lunak maka semakin besar kita bisa menjual dengan cara kredit.
Kalau syaratnya makin lunak, syaratnya makin ketat gitu, biasanya penjualan akan turun. Itu hukumnya seperti itu, gitu ya. Lalu pembatasan kredit, kan kita kasih limit gitu ya. Ya misalnya Mbak Indriani kasih limit maksimal 20 juta. Jadi kalau mau beli ini beli itu maksimal udah 20 juta udah mentok tuh, nggak bisa lagi. Nah, semakin besar plafonnya artinya kesempatan untuk piutangnya menjadi semakin besar. Tapi ingat, ini juga akan ada kaitan antara piutang dengan risiko. Semakin besar piutangnya, risikonya juga semakin besar. Nah, disinilah yang kita harus bisa memanage, ya, bisa memanage dengan baik. Gimana cara memanage-nya? Pertama, kita harus perhatikan bahwa kalau kita akan melakukan suatu strategi penjualan kredit yang nanti akan berdampak terhadap piutang kita, maka ingat, ada biaya-biaya yang mestinya ditanggung oleh si pembeli. Jangan ditanggung oleh kita, gitu ya. Contohnya apa? Biaya pendanaan. Artinya apa? Kalau kita mau ngasih penjualan kredit, artinya kita harus nambah modal gitu loh. Karena kalau modal kita nggak nambah, maka kita nggak punya untuk menyediakan stok. Karena kita nggak bisa beli dan belanja lagi. Betul, kita sudah menjual, tapi uangnya kan kita nggak terima. Artinya apa? Berarti kita butuh uang cash. Nah, untuk bisa butuh uang cash, kan caranya kita mungkin bisa pinjam. Nah, ketika kita pinjam ke bank atau pinjam ke mana, kan ada biayanya. Makanya penjualan kredit dengan penjualan cash mestinya harganya berbeda. Ya, harganya berbeda gitu. Karena yang kita jual secara cash hari ini juga, hari itu juga kita akan terima uang. Tapi ketika 1 tahun yang akan datang baru akan bayar, berarti kan kita harus nambah modal. Dan modal itu ada biayanya, cost of fund. Nah, ini yang perlu diperhatikan, ya perlu dipertimbangkan, gitu ya. Terus biaya administrasi juga, karena kita harus membuat, ya mungkin butuh karyawan untuk menghitung, untuk bisa mengadministrasi, mencatat, membuat laporan. Ya, lalu kemudian yang jadi masalah lagi adalah ketika kita ingin menagih. Nah, menagih itu juga ada biayanya. Nah, ada biaya namanya pengumpulan piutang. Ya, belum lagi kalau ada yang macet-cet gitu loh, nggak mau bayar gitu. Nah, kalau nggak mau bayar kan berarti risiko siapa yang nanggung, gitu ya. Jadi makanya kemudian beberapa kemungkinan biaya itu persoalannya adalah siapa yang akan menanggung biaya itu. Kalau yang menanggung biaya itu adalah pembeli, maka berarti ada cost ya yang ditambahkan dalam HPP, harga pokok penjualannya harus ditambahkan. Itu caranya begitu. Ya, makanya wajar kalau tetangga-tetangga kita yang punya warung itu kadang harganya lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang dijual di Alfamart dan Indomart. Ya kenapa? Karena mereka jual cash. Anda masuk, Anda ambil barang, bayar saat itu. Tetangga kita kadang kita harus tadi kata Mbak Silvi bayarnya ntar ya gitu. Loh kalau udah gitu kan dia harus mikirin nih modalnya dari mana gitu ya. Modalnya dari mana gitu. Ya makanya harganya wajar kalau harganya kadang lebih tinggi gitu ya. Nah, ini kalau posisi sebagai kita sebagai penjual, apa saja yang harus kita perhatikan gitu ya. Ketika bicara tentang memanage piutang ini, kita harus punya kebijakan kredit, apalagi kalau bicara tentang perusahaan ya. Kita harus punya kebijakan kredit, harus punya penetapan jangka waktunya. Jangan kemudian orang beli kredit tapi nggak jelas kapan bayarnya. Oh, itu parah lagi ya. Jadi di dalam nota itu harus tersebut di situ kapan bayarnya gitu ya. Bayarnya kapan. Jelas ya. Kebijaksanaan pengumpulan piutangnya juga harus ada. Termasuk juga kita menghitung default risk-nya, berapa risiko yang gagal. Karena itu nanti akan menjadi komponen biaya yang harus kita hitung. Ya. Lalu belum lagi bicara tentang analisis kredit. Jadi kalau mau memberikan kredit, analisis dulu.
Itu yang mau pinjam, itu yang mau nanti ambil barang dari kita itu gimana sih karakternya, kapasitasnya gimana sih, kemampuannya, kapitalnya ada nggak sih, kolateralnya dia punya nggak sih, kondisinya seperti apa sih, ya itu harus dipertimbangkan. Oke. Lalu selain itu apalagi? Perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang, pengendalian piutang, penggunaan rasio, itu adalah alat-alat yang digunakan untuk menjadi guidance kita, ya. Jadi kalau kita mau jualan secara kredit, ya, penjualannya harus kita buat portofolio. Seberapa persen sih yang mau kita jual secara kredit? Jangan semua, misalnya, ya taruh dalam satu keranjang risiko kita, misalnya jual semuanya kredit. Wah, kalau kemudian tidak bayar semua, habis bisnis kita. Jadi kasih plafon, portofolionya berapa yang mau dijual dengan cara kredit. Misalnya 30%, artinya kalaupun nanti tiba-tiba terjadi one prestasi, tidak mau bayar para pelanggan kita nggak akan gulung tikar gitu loh. Kita masih bisa hidup dengan 70% dari aset yang kita miliki tadi gitu. Ya, perhatikan itu. Kemudian kita kendalikan piutangnya dan kita lihat rasio-rasionya gitu. Ya, kemudian perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Ya, kita mungkin bisa berpraktek bagaimana kita bisa mengendalikan piutang dan mengendalikan kredit ini. Ya. Nah, pengendalian piutang dengan cara bagaimana? Penyaringan pelanggan tadi, ya. Ini adalah untuk mengetahui karakter bagaimana calon pelanggan kita yang akan mengambil dengan cara kredit, kita harus tahu itu. Makanya di dalam cash di lembaga keuangan itu ada namanya credit scoring, ya. Kalau mau pinjam kredit akan diskor dulu berapa nilainya gitu ya. Kalau nilainya masih di bawah batas limit tidak akan diberikan, artinya berisiko gitu. Atau credit risk, ya. Nah, penentuan risiko kredit ini penting gitu ya, apalagi kalau lembaga keuangan. Kemudian penentuan potongan. Jadi kalau misalnya ada bayar lebih cepat, maka akan dipotong berapa persen misalnya, ya. Pelaksanaan administrasi juga harus tertib, ya. Penentuan ketentuan untuk menghadapi penunggak. Kalau nanti ada yang macet misalnya, apa langkah-langkah yang harus dilakukan, itu harus sudah kita miliki. Guidance-nya sudah kita miliki, SOP-nya kita harus punya, gitu ya. Lalu gunakan rasio-rasio untuk bisa mengetahui posisi bisnis kita saat ini. Artinya jangan kemudian kita berburu nafsu saja gitu ya. Karena penjualannya bagus, kita happy, lalu kemudian kita semua barang kita kreditkan gitu ya. Nah, itu ada juga tetangga dan teman saya juga gitu ya. Dia awalnya sangat antusias karena penjualannya bagus. Setelah saya tanya, kok bagus banget penjualan Anda? Iya nih saya kreditkan. Oh ya benar aja dikreditkan. Pasti siapa orang yang mau nolak kasih barang gitu. Ya. Nah, nanti, tapi hati-hati loh saya bilang gitu. Ya benar juga, kita nggak doain sih, cuma terlalu ceroboh dia gitu. Jadi setelah berjalan tidak kurang dari 1 tahun, akhirnya berhenti ya karena barang sedang berputar semua, dia nggak punya modal tambahan gitu. Lalu kemudian koleksinya dia gagal, ya nggak bisa narik lagi. Ya akhirnya selesai. Jadi mestinya kita akan lihat juga untuk bisa lihat posisi risikonya dari rasio-rasio yang kita punya. Nah, tujuan manajemen piutang apa? Ya, tujuannya agar semua tagihan itu terbayar. Maksimalkan siklus piutang, jadi minimalkan siklus piutang. Siklusnya semakin pendek semakin bagus. Ya, minimalkan biaya. Kalau bisa biaya pengumpulan piutangnya juga menjadi kecil. Itu yang perlu diperhatikan. Nanti rasio-rasio yang kita perlu ketahui adalah antara lain rasio perputaran piutang. Perputaran piutang semakin putarannya semakin kencang berarti artinya angkanya semakin tinggi, semakin bagus. Penjualan kredit besi dibagi dengan rata-rata piutang, kalau angkanya semakin kecil maka akan semakin bagus. Kemudian untuk pengumpulan piutang, nah rata-rata pengumpulan piutang 360 dibagi dengan perputaran piutang yang tadi kita peroleh tadi hasilnya, ya. Kalau kemudian hasilnya semakin kecil semakin bagus, artinya harinya semakin pendek, ya.
Jadi kalau 1 tahun misalnya pengumpulan piutangnya itu kalah 10 kali misalnya, berarti artinya 360 ya dibagi dengan 36 hari, berarti dia dapat sekitar 10 hari. Artinya 10 hari, setiap 10 hari sekali itu dana yang berputar di para debitur itu akan kembali. Ya. Jadi rata-rata pengumpulan piutangnya berapa hari gitu ya. Semakin pendek semakin bagus harinya. Nah, pengumpulan piutang kita bisa lihat untuk menghitung efisiensi dan efisien atau tidak efisien. Ini sebagai contoh ya, ada 2007 ya, penjualan kredit 100 juta di piutang awal 20, piutang akhir 30, kemudian rata-rata piutang 25. Maka kemudian kita bisa menghitung berapa perputaran piutangnya. Perputaran piutangnya kita masih ingat tadi 360 hari ya. 360 hari kemudian dibagi dengan rata-rata hutang ya. Penjualan kreditnya berapa? Penjualan kreditnya 100 juta, rata-rata piutang itu cara menghitungnya adalah piutang awal ditambah dengan piutang akhir dibagi 2. Itu namanya rata-rata piutang. Artinya kalau dari angka berarti 20 juta ditambah dengan 30 juta berarti berapa? 50 ya. 50 dibagi 2 ketemu namanya 25 juta. Ya, itu rata-rata piutang. Nah, untuk menghitung tingkat perputaran piutangnya, penjualan kreditnya jumlah berapa ini? 100 ya. Jual kredit ya 100 juta dibagi dengan rata-rata piutang. Berapa rata-rata piutang? 25 juta. 25 juta. Maka perputaran piutangnya berapa kali? 4 kali. 4 kali. Gitu ya cara menghitung tingkat perputaran piutang. Lalu menghitung rata-rata pengumpulan piutang ya. Rata-rata pengumpulan piutang adalah 360 hari. Tadi ada rumusnya 360 hari dalam 1 tahun, 360 hari ya, dibagi dengan tingkat perputaran piutangnya. Perputaran piutangnya 4. Jadi 360 dibagi 4 berapa hari? Ya ini. 90. 90 hari. Ya. Jadi 90 hari itu hasil dari pembagian antara 360 hari dalam 1 tahun, hari dalam 1 tahun dibagi dengan perputaran piutangnya. Perputaran piutangnya itu 4. Ya, dalam 1 tahun itu 4 kali berputar. Jadi artinya dia bisa mengumpulkan piutang itu 360 dibagi 4, 90 hari. Setiap 90 hari itu perusahaan uang yang dikreditkan tadi penjualan itu kembali ya, kembali dalam waktu 90 hari. Oke. Tahun 2008 ya. Kita lihat piutang awal 30, piutang akhir 10, maka rata-rata piutangnya 20. Kenapa 20? 40 dibagi 2. Oke. Nah, kita ingin menghitung berapa tingkat perputarannya. Tingkat perputarannya 100 dibagi dengan 20. Ketemu 5. 72 hari dapatnya dari mana? 72 hari 360 dibagi 5. Ketemu 72 hari. Oke ya. Nanti kalau ada soal begini, ini kalau yang tidak mau perhatikan ya, biasanya nanti kesulitan gitu ya, karena waktunya kan terbatas ngitungnya. Ya. Oke ya, ini nanti rumus-rumus dalam bentuk narasi ini juga perlu diperhatikan. Ini ada contoh misalnya kita ingin menghitung jangka waktu penagihan ya, jangka waktu penagihan itu rumusnya seperti yang ada di sini ya. Ini di sini ketemu ada pertanyaan, ada diketahui ABC memiliki nilai penjualan 180 juta. Seluruhnya dijual secara kredit dengan ketentuan 210 ya. 210 net 30 ya. Net 30. Ini maksudnya apa nih? Nanti perlu tahu ya, harus tahu ya.
Jadi kalau kita membuat suatu catatan penjualan kredit, biasanya akan dibuat kode seperti ini, ya akan dibuat kode seperti ini. Nah, dari jumlah tersebut 60% dibayar dalam masa potongan, ya dalam masa potongan. Ya, ini maksudnya apa? Net 30 dalam waktu 30 hari, gitu ya, dalam waktu 30 hari. Kalau kemudian ada pembayaran sebelum waktu 30 hari, maka akan dapat diskon sebesar 10%. Ya, ini nanti di sini akan bisa dilihat nih, ya, dilihat di sini. Nah, Pak, kita, ya, boleh koreksi dikit Pak? ya Mbak Wafi. 2/10 M per 30 tuh biasanya gini Pak, 2% jika dibayar 10 hari dalam 30 hari masa. 2% Oh iya, betul. Masanya 30 hari. Masanya dalam 30 jika hari. dibayar dalam 10 hari dapat 2% Pak diskon. Ya, kalau misalnya dibayar sebelum 10, ya sebelum 10 dapat diskon 2%. Yes. Dapat diskon 2%. Yes. Oke. Nah, nanti kita ada pertanyaan, bisa jadi pertanyaan begini, ada berapa hari ya jangka waktu penagihan? Ya. Nah, kita akan bisa melihat di sini, ini 10 hari kan, maksimal 10 hari. Yang 10 hari itu ada 60% yang dapat potongan, ya. Berarti sisanya berapa? 40 hari. Ya, sisanya adalah ya 40% Mas, 40% yang kemudian membayar tanpa menggunakan fasilitas diskon, yaitu 30 hari, ya 30 hari. Nah, maka berapa total harinya? Total harinya ada 10 dikalikan dengan 60% yang menggunakan fasilitas potongan. Yang menggunakan fasilitas potongan 2% itu ada 60%. 60% kali 10 hari, kemudian 30 hari yang sampai jatuh tempo itu sisanya yaitu 40%. Maka total jangka waktunya adalah 18 hari. Ya, total jangka waktu penagihannya adalah 18 hari. Nah, di sini kita sudah tahu ya, ada day sales outstanding-nya 18 hari sudah ketemu gitu. Lalu kemudian kita ingin tahu berapa penjualan rata-ratanya, average daily sales-nya. Ya, kalau 1 tahun itu 360 hari, maka kita tinggal bagi aja 180 juta dibagi dengan 360. Rata-ratanya adalah 500.000. Ya, rata-rata per harinya 500.000. Lalu rata-rata piutangnya berapa? Rata-rata piutangnya jangka waktu penagihan tadi kan 18 hari, ya. Dikalikan dengan 500.000 karena asumsinya total penjualan itu dengan menggunakan kredit. Maka kita kalikan aja 18 hari kali 500.000, ketemu 9 juta. Ya, rata-rata piutangnya. Perputarannya 180 juta dibagi dengan 9 juta ini. Ya, totalnya 180 dibagi dengan 9 juta ketemunya 20 kali. Ya, ketemunya 20 kali. Oke, rata-rata pengulangan piutangnya tadi udah ketemu ya. 18 hari 360 dibagi dengan 20. Itu untuk cek aja. Ya, sebetulnya sudah kita temukan sebelumnya. Oke, nah biasanya kalau untuk perusahaan-perusahaan yang sudah bagus administrasinya, dia akan memiliki tabel-tabel seperti ini ya. Jadi misalnya umur piutangnya dari berapa hari gitu ya, dari berapa lama, kemudian nilai piutangnya berapa, ya di berapa persen ya yang ada gitu ya. Biasanya masing-masing perusahaan sudah punya data seperti ini. Ya, nanti dari data ini kita akan bisa menghitung, ya akan bisa menghitung berapa nilai yang akan menjadi kebijakan bagi perusahaan untuk bisa mengendalikan piutangnya. Ya, ini tabel-tabel yang biasa digunakan oleh perusahaan. Oke, saya kira seperti itu. Nanti untuk analisis yang lebih jauh, kayaknya ya, ini satu lagi, analisis benefit and cost analysis. Ini perlu saya sampaikan di sini. Kenapa? Karena untuk mengambil suatu kebijakan apakah menggunakan penjualan kredit atau tunai,
kita harus bisa menghitung benefit and cost analysis. Karena nanti ini kalau ternyata benefitnya lebih kecil dari biayanya, maka sebaiknya jangan menjual dengan cara kredit. Ini contoh, ya ini contoh tambahan keuntungan ketika kita menjual dengan cara kredit. Ya, ini contohnya 37.500.000. Lalu ada biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa meningkatkan penjualan sebesar 15% ini dari penjualan sebelumnya. Jadi ini ceritanya ada suatu penjualan, ya ada suatu penjualan sebesar 1.050.000 gitu ya. Nah, ini akan meningkat 15% kalau kita jual dengan cara kredit misalnya. Nah, berapa peningkatan penjualannya, yaitu 37.500.000. Lalu biaya yang kita harus keluarkan ya untuk menjual kredit itu ya seperti di sini ya. Kita akan mengeluarkan biaya modal sebesar 23.800.000 karena kita membutuhkan dana investasi baru sebesar 148.750.000. Jadi untuk bisa menjual kredit sebesar 37.500, kita butuh modal baru sebesar 148.750 gitu ya. Maksudnya begitu maksudnya gitu. Nah, lalu kita akan dapat biaya modalnya 16%, ya biaya modalnya 16%. Sehingga harus keluar dana 23.800.000 ya. Nah, maka kita akan bisa mengurangi dari tambahan keuntungan 37.500 dikurangi dengan biayanya 23.800. Nah, di sini masih ada surplus. Nah, kalau surplus seperti ini, maka kita jual secara kredit masih oke gitu ya. Masih oke karena masih ada surplus. Tapi kalau dapatnya nanti minus, ya jangan dilanjutkan penjualan kreditnya, nanti Anda akan rugi. Kelihatannya penjualannya jadi banyak, tapi kita nggak dapat untung. Cara menghitungnya menggunakan apa? Menggunakan namanya benefit and cost analysis. Ya, benefit and cost analysis, BC analysis namanya, analisanya ya. Alhamdulillah sampai di sini. Terima kasih sudah setia untuk mengikuti kuliah setengah hari penuh sebelum berbuka. Halo Mas Rian Hidayat. Wah, ini idola saya. Yang mana Mas Rian Hidayat? Sudah muncul tuh, Pak. Muncul. Ditunggu-tunggu dari tadi. Mana nih Mas Rian? Halo Mas Rian. Tunjukkan pesonanya, Mas. Tunjukkan pesonamu mana? Nggak kelihatan ya? Tadi ada perasaan. Ada Pak. Nah. Mana Mas Rian mana? Mana ini? Rumahku sudah tua. Oh. Ini bikin penasaran orang nih Mas Rian. Itu Mas Rian nilainya stabil itu, ya. Stabil dia. Di angka 90-90, bahkan mendekati angka 100 hasil terakhir itu. Makanya penasaran saya ini mana nih Mas Rian ini. Ya, jadi kalau ada yang mau tanya, kan ada yang tanya nih, ada yang tanya, Pak Bagio ini yang benar mana gitu. Coba tanya Mas Rian deh. Kuncinya ada di dia deh. Dia salahnya cuma satu doang. Itu 97 tuh. Ya, jadi apa namanya mendekati sempurna itu. Ujian akhir UTS-nya. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu. Makasih ya. Sama-sama, Pak. Pak. Masak Ibu-ibu. Ngurusin dapur lagi. Bapak-bapak selamat beraktivitas menunggu berbuka. Terima kasih. Selamat 8 hari lagi, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minggu depan kita libur dulu ya. Terima kasih Bapak. Minggu depan libur ya. Iya, Dokter. Libur Pak, Iya, tanggal 6. Maaf lahir batin. Iya, Maaf Pak. lahir batin. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Sama-sama, Selamat Bapak. pelajaran.
Ya, Ya, Terima kasih banyak. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. terima kasih banyak Pak. Terima kasih Terima banyak, kasih. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.